Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang vertical boundaries, make or buy, integration, and other alternative diversification. Sebelumnya perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Zulkarnain Fahmi Haris dari NPM 1901010107. Yang kedua ada Anissa Putri Damayanti dari NPM 1901010136. Yang ketiga ada Evanti Fredilyasari dari NPM 1901010139. Yang keempat ada Lintang Sukma Rahmawati dari NPM 1901010145. Dan yang terakhir ada Hafiz Reza Muhammad dari NPM 1901010152. Batas vertikal perusahaan atau vertical boundaries. Batasan vertikal perusahaan menggambarkan aktivitas mana yang akan dilakukan perusahaan itu sendiri dan aktivitas mana yang akan diserahkan ke pasar. Batas vertikal perusahaan produksi barang atau jasa biasanya membutuhkan berbagai macam kegiatan yang diatur dalam rantai vertikal. Aktivitas produksi dikatakan mengalir dari pemasok input mentah hulu ke produsen hilir, distributor, dan pengecer. Aktivitas dalam rantai tersebut meliputi 1. Pemrosesan, 2. Penanganan, yang terkait langsung dengan pemrosesan dan distribusi, input dan output, dan aktivitas pendukung profesional, seperti akuntansi dan perencanaan. Lalu ada alasan make atau membuat. Biaya koordinasi. Anak tangga dalam rantai vertikal harus pas satu sama lain. Kesesuaian bisa di sepanjang sejumlah dimensi. Yang pertama ada dimensi waktu. Contohnya itu, film harus dirilis ke bioskop pada waktu yang sama dengan iklan. Yang kedua, dimensi ukuran. Contohnya, 0 cincin pada pesawat luar angkasa dan bagian yang dicap untuk mobil. Yang ketiga, dimensi warna, yaitu line up musim semi Benetton. Yang keempat, dimensi urutan. Contohnya kurikulum dalam sebuah universitas. Alasan buy. 1. Seorang pakar pasar menjual kepada banyak pembeli dan dapat dimanfaatkan skala dan cangkupan ekonomi dengan lebih baik daripada yang dapat dilakukan oleh departemen internal jika ia hanya memproduksi untuk kebutuhannya sendiri. 2. Efisiensi dan insentif. Perusahaan independen mungkin memiliki lebih banyak insentif untuk berinovasi daripada sebuah divisi dalam sebuah perusahaan karena departemen tidak pernah bisa memastikan apakah mereka menghasilkan atau kehilangan uang. Artinya, pemilik perusahaan independen menghadapi disiplin ketat dari pasar dan menyimpan setiap dolar yang dihasilkan. 3. Budaya. Konsolidasi perusahaan independen juga dapat menciptakan bentrokan budaya yang legendaris. Singkatnya, pasar adalah kekuatan yang kuat untuk efisiensi teknis dan kemandirian, atau otonomi adalah motivator yang kuat. Kekuatan ini harus dibandingkan dengan kekuatan yang mendukung integrasi. Yang selanjutnya adalah kekurangan. Kekurangannya yaitu beli untuk menghindari biaya pembuatan. Argumen ini mengabaikan fakta bahwa perusahaan tempat membeli harus menanggung biaya ini dan akan menggunakan biaya yang sesuai. Yang artinya, siapapun yang memproduksi barang mengandung resiko volume yang berfluktuasi. Jika itu mahal bagi Anda, maka mungkin juga mahal bagi orang lain. Selain itu, perusahaan luar mungkin dapat memiliki
lebih banyak pemasok untuk produknya atau mungkin lebih efisien dari perusahaan Anda. Lakukan untuk menghindari pembayaran keuntungan kepada orang lain. Ini berguna untuk mempertimbangkan dari mana keuntungan berasal. Keuntungan mungkin merupakan risiko normal yang disesuaikan kembali ke pembuat. Artinya, laba mungkin mewakili pengembalian yang diperlukan untuk menarik investasi dan akan dibutuhkan oleh perusahaan yang menghasilkan secara internal seperti yang mereka butuhkan dari perusahaan independen. Kedua, keuntungan dapat berasal dari kekuatan monopoli. Jika pemasok mengenakan biaya $300 untuk produk yang biaya produksinya $200.000, mengapa tidak ada orang lain yang memasuki pasar? Tanpa jawaban atas pertanyaan ini, Anda tidak bisa begitu yakin akan penghematan untuk membuat diri Anda sendiri. Dan yang terakhir yaitu alternatif untuk make or buy. Ada alternatif untuk membuat atau membeli. Salah satu alternatif tersebut adalah kontrak jangka panjang. Pilihan ini menghilangkan beberapa fleksibilitas yang sangat penting dalam ekonomi yang sedang menurun, di mana Anda mungkin tidak tahu apakah perusahaan akan bertahan dalam jangka panjang. Fleksibilitas seperti itu tidak begitu penting dalam ekonomi yang sedang tumbuh di mana semua pemain diharapkan untuk terus bermain dengan baik. Keiretsu Jepang. Sekian dan terima kasih.